Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maizun Mardiana dan saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang pertama adalah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Safa ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Pemerintahan yang ditetapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Di sini juga terdapat wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekhalifahan Abbasiyah, yaitu dari wilayah Libsen sampai Bukhara. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, lama masa pemerintahannya adalah dari 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Yang kedua, lama masa pemerintahan dari 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, lama masa pemerintahan dari 334 sampai 447 Hijriah atau dari 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaannya dinasti Bani Buayyih dan periode pengaruh Persia kedua. Yang keempat, lama masa pemerintahan dari 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dan periode pengaruh Turki kedua. Yang terakhir, lama masa pemerintahan yaitu dari 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1256 Masehi, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Ini adalah silsilah Bani Abbasiyah sampai Khalifah ke-15 dari 37 Khalifah secara keseluruhan, yaitu As-Safah dari 750 sampai 754 Masehi, Al-Mansur dari 754 sampai 775 Masehi, Al-Mahdi dari 775 sampai 785 Masehi, Al-Hadi dari 785 sampai 786 Masehi, Ar-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi, Al-Amin dari 809 sampai 813 Masehi, Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi, Al-Mutasim dari 833 sampai 842 Masehi, Al-Watik dari 842 sampai 847 Masehi,
Al-Mutakawir dari 847 sampai 861 Masehi, Al-Muntasir dari 861 sampai 862 Masehi, Al-Mustain dari 862 sampai 866 Masehi, Al-Mutaz dari 866 sampai 869 Masehi, Al-Muhtadi dari 869 sampai 870 Masehi, dan yang terakhir Al-Mu'tamid dari 870 sampai 892 Masehi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa kemasan The Golden Age bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang ilmu filsafat, yaitu Abu Nashar Muhammad bin Muhammad bin Tarhan. Yang kedua, bidang ilmu kedokteran, yaitu Jabir bin Hayyan dan Hunayan bin Ishaq. Yang ketiga, bidang ilmu matematika, yaitu Muhammad bin Musa al-Hawarizmi. Yang keempat, bidang ilmu falak, yaitu Abu Masyar al-Falaki dan Umar bin Farukhan. Yang kelima, bidang ilmu astronomi, yaitu Al-Farazi, Al-Ghattani, dan Al-Fargoni. Yang keenam, bidang ilmu tafsir, yaitu Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusi. Yang ketujuh, bidang ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Yang kedelapan, bidang ilmu kalam, yaitu Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Araf, dan Ad-Dam. Yang kesembilan, bidang ilmu tasawuf, yaitu ilmu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qushairi. Yang terakhir, para imam fuqaha, ahli fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah yang pertama, kota Baghdad, yaitu merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada 754 sampai 775 Masehi, pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dari 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi. Kedua adalah kota Samara. Letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Adalah perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum, fiqh, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemah serta pendidikan
Kesenian, arsitektur meliputi pendidikan dasar, kutab, menengah, dan perguruan tinggi. Perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Yang dapat diambil dari mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, dan membina rasa kesatuan dan persatuan. Demikian pemaparan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.